Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yogi Marhenda. Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman apa saja yang muncul pada saat ujian sidang skripsi dan bagaimana tips cara menjawabnya. Pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah siapkan ini nanti sebagian besar pasti akan keluar pada saat ujian skripsi nanti. Baik, kita langsung ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, biasanya waktu sidang skripsi itu selalu muncul di tahapan awal. Pertanyaannya seperti berikut. Apa judul skripsi Anda? Baik, jika ada penguji yang bertanya seperti itu, setidaknya teman-teman itu hafal lah ya, karena itu merupakan bagian proses awal pada saat ujian skripsi. Tapi pada umumnya biasanya memang kampus itu tidak melarang ya, tidak melarang teman-teman untuk membuka naskah sidang skripsi pada saat ujian berlangsung, tetapi untuk judul setidaknya hafal lah ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Biasanya di ujian sidang skripsi itu selalu keluar pertanyaan sebagai berikut. Mengapa Anda tertarik untuk meneliti dengan judul tersebut? Atau dengan pertanyaan sama, misalnya, apa yang melatar belakangi penelitian Anda? Nah, jika ya penguji bertanya dengan hal tersebut, pastikan Anda harus bisa menjawabnya dengan fenomena gap, misalnya apa yang terjadi di lapangan seperti itu. Dan kalau bisa pada saat menjawab pertanyaan dari penguji, pastikan menggunakan dengan bahasa-bahasa ilmiah seperti itu ya. Jadi bisa juga ditambahkan dengan berdasarkan observasi seperti itu, ataupun bisa juga berdasarkan dengan jurnal-jurnal acuan yang mungkin teman-teman menggunakannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini sering juga muncul pada saat ujian, yaitu mengapa Anda ingin meneliti di lokasi tersebut? Jika ada pertanyaan dari penguji seperti itu, Anda menjawab dengan menggunakan bahasa-bahasa ilmiah ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau bisa ya, Anda juga bisa menjawab dengan menggunakan sumber dari jurnal ataupun dari buku ataupun dari sumber-sumber berita seperti itu ya. Dan saran saya ya, jangan menjawab dengan alasan peneliti yang sifatnya subjektif. Seperti contoh, saya ingin meneliti di lokasi tersebut karena rumah saya dekat dengan lokasi penelitian saya, seperti itu. Nah, itu jangan ya, itu saran saya. Jadi kalau bisa menjawab dengan menggunakan sumber atau dan juga menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya yang sering muncul pada saat ujian sidang skripsi adalah, apa tujuan dari penelitian Anda? Jika penguji bertanya tersebut, teman-teman pasti ya tinggal membaca di naskah sidang skripsi di bab 1. Itu pasti ada tertulis di dalam naskah tersebut tujuan dari penelitian Anda, tinggal membaca. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya yang sering muncul juga adalah, apa manfaat dari penelitian Anda? Di sini perlu diketahui ya teman-teman, manfaat itu ada dua macam ya. Ada manfaat teoritis atau akademis, ada juga manfaat praktis. Nah, dan sering sekali kita atau mungkin saja yang ditemukan itu manfaat yang tertulis itu hanya formalitas ya, dan itu tolong teman-teman itu jangan beranggapan seperti itu. Dan teman-teman, saran saya harus memahami ya, dan pastikan bidang ilmu harus sama dengan bidang ilmu dari prodi teman-teman, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang sering muncul pada saat ujian skripsi adalah, apa perbedaan
penelitian Anda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sering sekali dosen penguji itu bertanya dengan pertanyaan tersebut, dan pastikan ya teman-teman kalau menjawabnya itu harus jelas. Dalam arti di sini adalah perbedaan tersebut dilihat dari segi lokasi misalnya, kemudian dari segi sampel penelitian seperti itu ya. Itu harus dijawab dengan jelas pastinya ya. Baik, berikutnya adalah pertanyaan yang sering muncul juga ya pada saat ujian skripsi, yaitu metode apa yang digunakan. Nah, biasanya kalau dosen bertanya metode apa yang digunakan, teman-teman saat menjawab metode tersebut misalnya pasti akan susulan pertanyaan berikutnya dari dosen, mengapa menggunakan metode tersebut. Jika ada dosen yang bertanya dengan pertanyaan tersebut, pastikan ya teman-teman harus benar-benar paham dengan metode yang digunakan di dalam penelitian ya, yang dimana sesuai dengan penelitian teman-teman ya. Dan kalau bisa ya, ini saran saya adalah metode lain juga harus teman-teman pahami ya. Karena apa? Biasanya dosen itu pasti akan bertanya, kenapa Anda tidak menggunakan metode X misalnya, atau kenapa Anda tidak menggunakan metode Z, seperti itu. Jadi pastikan teman-teman harus paham ya metode yang digunakan di penelitian teman-teman, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yang sering sekali muncul pada saat ujian sidang skripsi adalah apa data primer atau apa data sekunder dari penelitian ini misalnya. Jika dosen bertanya dengan pertanyaan tersebut ya, pastikan teman-teman harus bisa menjelaskan data penelitian dari penelitian teman-teman ya. Misalnya untuk data primer ya, data primer menggunakan kuesioner ya, atau data yang langsung didapat dari responden ataupun informan seperti itu. Dan biasanya itu memang menggunakan kuesioner ataupun wawancara. Terus kemudian untuk misalnya dengan menggunakan data sekunder seperti itu, berarti ya data-data itu yang dimana didapat atau diolah terlebih dahulu sebagai tambahan informasi. Jadi teman-teman tinggal menjawab ya, tinggal menyesuaikan saja seperti itu. Kemudian pertanyaan ya yang sering muncul pada saat ujian skripsi atau sidang skripsi adalah bagaimana hasil penelitiannya. Nah, jika ya memang dosen bertanya seperti itu, ya pastikan teman-teman tinggal menjelaskan ya hasil penelitian yang ada di dalam naskah teman-teman ya, naskah penelitian atau naskah skripsi ya. Jika hasilnya ada perhitungan, berarti teman-teman bisa menjawab bagaimana cara perhitungan untuk memperoleh data tersebut, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ya, ini pertanyaan terakhir ya dari saya yang sering muncul pada saat ujian skripsi atau sidang skripsi di sini adalah apa kesimpulan dari penelitian Anda ya. Jadi jika dosen bertanya seperti itu ya, teman-teman pastikan ya jumlahnya ya di dalam kesimpulan tersebut tuh sama dengan tujuan penelitian. Karena apa? Ada hubungannya ya, ada hubungannya antara tujuan penelitian dengan kesimpulan. Jangan sampai ya tujuan penelitian ada jumlahnya 2, ternyata di kesimpulan ada 3. Nah itu jangan sampai. Kalau bisa ya sama ya teman-teman ya. Jadi kalau tujuan penelitiannya ada 3 misalnya, berarti kesimpulan juga ada 3. Oke, baik, itu adalah sharing ya dari saya kepada teman-teman berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul pada saat ujian sidang skripsi ya teman-teman, dan bagaimana cara menjawabnya. Semoga bermanfaat dan salam sukses buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.